Salam rahayu. Dumugi kita semuanya tetap semangat ya, walaupun ya di beberapa tempat cuaca fluktuatif dan PPKM masih berlanjut sampai tanggal 9. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap berkarya dan berkarma. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan kita tentang Bhagavad Gita. Kita memasuki adhyaya yang kelima, sloka yang keenam. Masih terkait dengan perbandingan antara karma yoga dengan sannyasa yoga. Nanti 5 sloka ke depan ini sangat menarik. Ada beberapa contoh real yang barangkali nanti justru memang ya masih kita miliki dan kita perjuangkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, seperti biasa, mari kita nunasice kadapan ide sang yang dewasa, sehingga kita tetap bisa melaksanakan diskusi kita pada pagi hari ini dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu, sareng sami, mari kita awali dengan pawitri karana. Nggih, kawitin. Pawitra Sarva vasam gato piva ya smaren pundari kaksam sabaya abhyantara suci Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Upanishatsu Brahma Vidyaya Yoga Sastri Sri Krishna Arjuna Samwade. Baik, Bapak Ibu, kita bahas sloka yang ke-6. Sanyasastu mahabahu Sanyasastu mahabahu Dukkam abdum ayogata Dukkam abdum ayogata Yoga yukto munir brahma Yoga yukto munir Nachirena digacati Sanyasastu mahabahu Sanyastu mahabahu Dukkam abdum ayogata Dukkam abdum ayogata Yoga yukto munir brahma Yoga yukto munir brahma Nachirena digacati Nachirena digacati akan tetapi ya, melepaskan diri dari keduniawian atau sannyasa, wahai Arjuna, adalah sangat sulit untuk mencapainya tanpa karma yoga. Seorang muni ya, yang tenang, yang sudah terlatih di dalam karma yoga, secara ya, segera akan mencapai Brahman atau Tuhan itu sendiri. Jadi ada catatan penting di sloka yang ke-6 ini bahwa seseorang yang ingin mencapai tingkatan sannyasa yoga itu ya sangat sulit dicapai tanpa melaksanakan karma yoga, tanpa melalui karma yoga. Dan ya seseorang yang telah murni dalam praktek karma yoga ya
dia juga akan bisa mencapai Tuhan itu sendiri kalau dia memiliki tingkat kemurnian di dalam melaksanakan karma yoganya. Nah, ini ada dua catatan penting. Jadi untuk mencapai Sannyasa Yoga itu sangat sulit tanpa pelaksanaan karma yoga. Ya, dan orang yang sudah murni dalam praktek karma yoganya juga ya, dengan segera dia bisa mencapai Tuhan. Apa yang dipesankan oleh sloka 6 ini tentu sangat menarik bagi kita yang saat ini masih bergelut sebagai seorang karma yogi. Gitu ya. Dan saya kira peluang untuk mencapai itu sangat terbuka lebar bagi kita sebagai seorang praktisi karma yogi untuk bisa mencapai tingkatan sannyasa. Dan dalam sloka ini, Krishna mengatakan bahwa saat melakukan tugas seseorang di dunia ini, ya kita harus perlahan-lahan belajar untuk mengatasi kemarahan, keserakahan, dan keinginan. Ini tentu belenggu-belenggu yang memang saat ini masih kita miliki. Kemarahan, keserakahan, dan keinginan. Sebaliknya, ya, jika seseorang pertama-tama meninggalkan kewajiban, ini ada oppositing, ya, dia agak kewajiban, ya sangat sulit untuk memurnikan pikiran. Jadi kalau kita tiba-tiba kemudian kita mendeklar diri, oh saya ingin meninggalkan keduniawian ini, gitu. Ya, itu misalnya terjadi pada diri kita saat ini, yang masih ya ada di dunia kerja, kemudian kita ingin memurnikan pikiran, ya, dan tanpa pikiran yang murni, pencapaian sejati tentu tidak akan bisa kita dapatkan. Makanya di sloka yang kelima kemarin bahwa ya segala sesuatu itu tergantung daripada mindset kita, tergantung daripada pikiran kita. Pikiran itu bisa mencelakakan kita dan juga bisa menyelamatkan kita. Jadi kalau kita kemudian tiba-tiba tanpa kemudian pikiran ingin mendeklarasikan diri, ingin meninggalkan kewajiban keduniawian ini, ya, tanpa pikiran yang murni, ya itu tentu akan sangat sulit bagi kita untuk mencapai sannyasa itu. Nah, kita semua ya saat ini didorong untuk bekerja, ya, tentu dengan sifat dan karakter kita. Sama seperti Arjuna. Arjuna itu memiliki sifatnya sifat pejuang, sifat kesatria. Ya. Dan jika dia secara artifisial ingin meninggalkan tugasnya, kan begitu yang terjadi pada diri Arjuna. Jadi padahal karakter bawaannya, guna dan dharma dan karmanya Arjuna didesain oleh karma wasananya menjadi seorang kesatria. Tetapi dia kemudian ya, berusaha untuk meninggalkan dharma itu, kewajibannya sebagai seorang kesatria. Dan ingin mengasingkan diri ke hutan itu. Kan begitu. Lebih daripada saya membunuh keluarga dan saudara saya dan famili saya, lebih baik saya mengasingkan diri saja. Saya tidak perlu terlibat di dalam tempuran suatu. Omangku sepertinya terputus apa ya? Ya, suaranya hilang. Oke, saudara Pak Mangku. Mungkin gangguan sinyal di Pak Mangku. Oke, niki ya. Mengorganize orang itu biasanya seperti itu. Itu sudah menjadi karakter bawaan kita. Nah, jadi akan lebih bermanfaat, ya, akan menjadi lebih bermanfaat kalau kita menggunakan kecenderungan kita dan bakat kita untuk terus berjuang, ya, demi suatu perubahan dalam menegakkan kebenaran. Nah, ini artinya apa? Bahwa setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk berjuang di jalan dharma. Gitu. Ini harus disadari. Jadi tidak hanya orang-orang yang ya di jalan menekuni agama saja yang bisa menegakkan kebenaran. Kita juga yang sedang waisya saat ini atau orang menjadi kesatria atau menjadi sudra, dia juga bisa memiliki kesempatan untuk menegakkan kebenaran itu. Jadi ini yang kemudian kita sering bahas bahwa konsep Hindu itu konsep holistik, tidak konsep parsial. Nah, ini ada analogi yang sangat indah ya, yang kita bisa jadikan
Jadi ada renungan indah ya. Buah yang masih mentah gitu ya, ya itu masih akan lekat dengan pohonnya. Ya, jadi buah yang masih lekat, ya, mentah menempel erat pada pohon yang menyandang dan memeliharanya. Tetapi buah yang sama, ketika dia sudah matang, ya, maka di saat yang sama dia akan memutuskan hubungan dengan pohonnya, dengan yang memeliharanya. Ini analogi yang sangat indah. Nah, demikian juga kita, ya, yang saat ini mungkin masih menempel dengan dunia material karena belum memiliki kematangan secara spiritual, ya kita akan terlekat pada dunia material ini. Ya, seorang karma yogi pasti juga akan melakukan. Pasti ya kita semuanya masih melekat dalam dunia. Tetapi seorang karma yogi yang mendapatkan pengalaman yang matang, kemudian dia menjadi orang yang bijaksana dari pengalaman-pengalaman hidupnya dengan dunia material, ya dia berjuang. Oh ternyata kemudian dia menyadari setelah saya mengumpulkan sekian banyak kehidupan material, ternyata kehidupan material tidak bisa membuat saya bahagia. Dia mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari pergumulannya dengan dunia material, dan kemudian dia hadir menjadi orang yang bijaksana. Ternyata dunia material yang saya kumpulkan ternyata bukan untuk kesenangan saya, tetapi kemudian saya untuk share kepada orang lain, saya bagi kepada orang lain untuk kesejahteraan orang lain, untuk kebahagiaan makhluk lain. Nah, dia akan menjadi orang yang harus bijaksana. Nah, sama seperti tidur nyenyak, ya. Hanya mungkin bagi mereka yang telah bekerja keras. Ya. Jadi kalau kita tidak pernah bekerja keras, kemudian tidur nyenyak, rasanya kok nggak nyaman. Gitu. Tapi kalau kita sudah bekerja keras dari pagi sampai sore, kemudian kita bisa tidur nyenyak, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Nah, demikian juga orang yang bisa mencapai pengalaman meditasi, tentu ya kepada mereka yang telah bisa memurnikan pikirannya melalui karma yoga. Mustahil rasanya orang itu bisa meditasi tanpa memurnikan pikirannya melalui karma yoga. Jadi setelah dia berjuang melalui meditasi, kok hal pertama sulit konsentrasi. Terus dia berjuang, sehingga pada suatu ketika dia lelap dalam meditasinya. Itu karena perjuangan. Bukan ujug-ujug gara-gara di Winten hari ini, kemudian tiba-tiba langsung bisa meditasi. Atau gara-gara hari ini di Winten, kemudian tiba-tiba menjadi orang suci. Belum tentu. Jadi untuk menjadi orang suci, untuk menjadi murni itu membutuhkan perjuangan melalui karma kita. Bukan ujug-ujug. Itu maksudnya. Jadi sloka 6 ini, ya saat ini kita sedang menjadi karma yogi, ya adalah tempat kita untuk berjuang untuk memurnikan diri kita. Pada satu titik tertentu, ya kita akan mencapai itu. Persoalannya, apakah kemudian kita akan mencapai? Tentu ini tidak bisa terlepas dari karma wasana kita. Seperti ibaratnya sungai yang semuanya mengalir ke samudra, ya ada yang cepat sampai, ada yang lambat sampai, ada juga yang tidak pernah sampai karena tersangkut ya di akar-akar keduniawian, di akar-akar kemelekatan dan lain sebagainya. Itu berarti kembali lagi kepada ya jatah kita untuk melakoni kehidupan ini. Tetapi jangan kemudian kita menganggap diri kita tidak akan pernah sampai kepada samudra itu. Yang diperlukan adalah seberapa besar ya effort yang kita siapkan untuk mencapai itu. Itu yang perlu kita perjuangkan sebenarnya. Ya, saya kira pesan sloka 6 itu mengarahkan kita kepada hal itu. Jadi mari kita gunakan kesempatan kita yang saat ini sedang bergumul dengan karma yoga adalah sebagai wahana, sebagai media kita untuk bisa mencapai samudra kesejatian itu. Soal sampai dan tidak sampai itu bukan urusan kita. Siapa tahu dalam perjalanan kita adalah menjadi orang-orang pribadi yang memang diperuntukkan oleh Tuhan mendapatkan blessing itu. Pak Komong sudah mengatakan, usaha ada pada manusia, karunia ada pada Tuhan. Ya, kita kan pada posisi itu saat ini. Jadi jangan sampai kemudian kita sudah berhenti sebelum berusaha. Oh, nggak mungkinlah saya mencapai samudra itu. Kemudian kita menjadi malas-malasan dan kemudian kita berharap ya, seperti dapat durian jatuh dari langit. Ya, saya kira bukan itu yang dimaksudkan oleh kita yang menggeluti ajaran karma yoga. Itu yang kira nih pesan indah. Ya, saat ini anggap saja kita seperti buah mentah sedang melekat, tapi kita juga meyakini bahwa suatu saat saya akan matang dan saya akan meninggalkan pohon itu dan saya akan meninggalkan kemelekatan itu. Ini yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, yang kira nih pesan indah dari sloka 6. Dilanjut, Ji. Nah, ini ada ya penjelasan sloka 6 juga, Bapak Ibu.
Jadi analogi ya, kisah seorang yogi, saya ambilkan dari Wasista Yoga. Jadi pesannya apa namanya? Ini sangat bagus sekali. Jadi seorang yogi ya tinggal di sebuah hutan pertapaan. Ya, mungkin merasa bahwa dia telah meninggalkan keduniawian. Tetapi ujian dari pelepasan itu datang ketika dia kembali ke kota. Ini sering terjadi ya. Mungkin kita sudah pernah puasa, pernah meditasi, pernah tapa, pernah berada ya dalam kurun waktu tertentu. Dan ketika kita selesai melaksanakan aktivitas seperti itu, kemudian kita menganggap bahwa diri kita sudah meninggalkan keduniawian atau menjadi orang bijaksana. Tetapi begitu kita balik ke dunia nyata, datang ke perkotaan, datang dengan bergaul dengan tetangga, kerabat, dan lain sebagainya, ya mungkin saja kita mempraktekannya selama 12-an tahun dan lain sebagainya. Kemudian dia datang ke kota untuk berpartisipasi dalam upacara Dharma Santi misalnya. Gitu ya. Nah di tengah hiruk pikuk upacara tersebut, seorang tanpa sengaja dia meletakkan sepatu untuk kakinya di depan kita. Ya, nginjak kaki kita gitu ya. Tiba-tiba ada orang lewat menginjak kaki kita. Kemudian kita menjadi orang yang sangat marah, mungkin menghardik orang, kamu buta ya, tidak bisakah kamu melihat kemana kamu pergi? Tiba-tiba secara spontan kita melakukan itu. Ya, kemudian kita akhirnya bertobat dan menyadari penyesalan, ya kemarahan kita itu, dan kita menyesalinya. Jadi 12 tahun pertapaan kita itu tersapu habis hanya dengan 1 hari karena kita marah. Nah, itu makanya sering sekali dikatakan oleh teman-teman psikologi, setiap kali kita mengumbar kemarahan, kita sedang menggerakkan hampir 40 kelenjar dalam hidup kita. Makanya orang yang suka marah pasti lebih cepat tua, hidupnya lebih tegang, karena dia lebih menghabiskan energinya untuk itu. Dibandingkan dengan Bu Giri, kalau pagi-pagi sudah senyum, Bu Giri hanya menggerakkan 12 kelenjar, hidupnya akan damai, panjang usia, dan lain sebagainya. Itu sebabnya kalau kita bisa melihat orang yang sudah mempraktekkan yoga, dia akan murah senyum, dia easy going, ya santai saja, nggak suka marah-marah. Gitu. Ini baru apa? Saya kata minggu yang lalu kita kan belum apa? Ketika dia posting sesuatu gitu, di media sosial, baru diledek dikit saja sudah marah-marah. Gitu. Nah, ini menjadi penting buat catatan kita. Gitu. Nah, ini ibaratnya jangan sampai kita. Nah, Vedanta mengatakan apa? Dunia adalah arena di mana penolakan kita diuji. Ini penting ya. Jadi kalau kita pernah di-refuse, ditolak, tidak diterima, itu hal yang biasa. Ya sebagai seorang karma yogi yang sudah maju, ya biarkan saja. EGT, apa? Emang gue pikirin katanya, EGP, nggak usah direspon lah. Ada meme-meme yang bernada satir negativitas, ya nggak usah direspon lah. Saya kira itu menjadi catatan. Karena ujian kita ada di dunia maya saat ini. Seperti apa kita merespon dunia maya, ya kita akan seperti itu. Dan apa yang kita posting di dunia maya, berarti kita sedang menanami rumah kita seperti itu. Kalau setiap hari kita isi rumah dunia maya kita cacian, makian, maka sesungguhnya kita sedang menanam itu di rumah kita. Gitu. Nah, saya kira ini menjadi catatan penting buat kita untuk mengendalikan diri kita juga di dunia maya. Kita harus memposting apa, harus berkomentar seperti apa, dan sebagainya. Karena tanpa sadar, sesungguhnya kita sedang menunjukkan diri kita seperti itu. Ya walaupun dunia maya tidak serta-merta itu menjadi gambaran kita, tapi secara tidak langsung, ya secara kasar, orang akan menilai kita seperti itu. Ya walaupun dunia maya, postingan dunia maya tidak bisa menjamin karakter orang itu seperti itu. Ya. Tapi paling tidak gambaran itulah yang kemudian kita tampilkan ke khalayak ramai. Yang kira itu kita perlu belajar dari kisah seorang yogi. Menjadi hilang pertapanya selama belasan tahun hanya gara-gara 1 hari kemarahan yang dia umbar di khalayak ramai. Itu yang kira itu. Rizky. Sloka yang ke-7 Bapak Ibu kita sama baca-baca bersama-sama. Yoga yukto wisudatma. Yoga yukto wisudatma. Wijitatma jitendriya. Arwa butatma buatatma.
Sarwa butat mabutat Guruan api nalia piate. Yoga yukta wisudatma. Yoga yukta wisudatma. Wijitatma jitendriya. Wijitatma Sarwa butatma butatma. Sarwa butatma Guruan api nalipyate. Guruan Ya, yang terlatih di dalam karma yoga dengan jiwa yang murni, yang dapat mengatasi dirinya sendiri dan yang dapat menaklukkan indrianya, jiwanya menjadi jiwa dari semua makhluk. Ia tidak tersentuh oleh karma meskipun ia beraktivitas. Bapak Ibu sareng sami, paling tidak ada 3 hal ya yang kita bisa renungkan di dalam sloka yang ke-7 ini. Bagaimana caranya agar kita tidak tersentuh oleh kemelekatan itu, padahal kita sedang beraktivitas di dunia nyata ini. Ya, kita sedang beraktivitas seperti biasa, tetapi kemudian kita tidak terpengaruh, tidak tersentuh oleh dampak daripada aktivitas itu. Apa ciri-cirinya? Jadi ada 3 hal yang diungkapkan di dalam Bhagavad Gita sloka yang ke-7 ini. Baik, yang pertama Bapak Ibu, ya. Jadi kata atma ini banyak digunakan di dalam literatur Weda untuk menunjuk kepada Tuhan, jiwa, pikiran, dan intelektual. Ya, ini beberapa kita temukan dalam literatur Weda. Ada yang mengatakan bahwa kata atma itu artinya Tuhan, artinya jiwa, artinya pikiran, dan artinya intelek. Nah, sloka ini menggambarkan semua kegunaan daripada penunjukan dari kata atma itu. Nah, Krishna, ya, Bhagavad Gita menggambarkan karma yogi adalah yoga yukta. Jadi seorang karma yogi sesungguhnya adalah mereka yang sudah yoga yukta. Jadi bersatu dengan kesadaran Tuhan. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan sesungguhnya tidak pernah lepas dari kesadaran Tuhan. Ia mengatakan bahwa jiwa yang mulia itu ada 3 kategori. Jadi yang tidak terpengaruh lagi dengan duniawi itu, walaupun dia sedang bekerja di dunia ini. Yang pertama adalah wisuda atma. Ya, wisuda atma artinya mereka yang memiliki kecerdasan yang sudah murni. Jadi budinya itu ya tidak lagi membedakan apakah Bu Dewa Ayu pakai baju hitam, Dewa Ayu Trijuliani apakah pakai baju hitam, apakah pakai baju kuning, pakai baju merah, baginya sama saja. Dia tidak lagi melihat perbedaan itu. Baginya ya, Bu Dewa Ayu Trijuliani ya Bu Dewa Ayu Trijuliani dengan segala kekasannya gitu. Nggak ada lagi. Dan lain sebagainya. Apakah entah dia mau pakai kacamata mau pakai tidak, bagi dia sudah selesai. Kemudian yang kedua ada namanya wijita atma. Ya. Wijita atma artinya dia telah menaklukkan pikirannya. Baginya ya, pikirannya itu tidak ada lagi selain Tuhan. Kemanapun dia mengarahkan pikirannya, dia bertemu dengan Tuhan. Dengan siapapun dia berhadapan, pertama kali yang dia lihat bahwa orang itu diresapi oleh Atman yang sama. Dia tidak lagi melihat Bu Giri ini semata-mata sebagai salah satu pimpinan di Kemenkra. Tapi dia melihat Bu Giri adalah perwujudan daripada jiwa itu. Pak Komang adalah perwujudan dari jiwa itu. Pikirannya selalu dipenuhi oleh kemurnian itu. Ya, Wiji. Jadi baginya semuanya equal.
semuanya indah, semuanya damai, semuanya adalah percikan Tuhan. Jadi dia sudah berkembang, pola pikirnya sudah berkembang seperti itu. Kemudian yang ketiga, jitendriya. Jadi orang yang telah bisa mengendalikan indrianya. Ya. Mata memang diciptakan oleh Tuhan untuk melihat keindahan. Dan dia mampu mengarahkan bahwa semata-mata mata dia dipakai hanya untuk melihat keindahan, tidak melihat kejelekan orang lain. Ya, walaupun dia melihat, setelah itu lupa. Oh, itu tadi Bu Giri cantik, setelah itu ya sudah. Sampai di sana saja, sampai sebatas melihat, tidak dibawa sampai ke dunia mimpi. Oh, sampai kebayang bertahun-tahun. Udah selesai. Begitu melihat Bu Giri, penuh senyum, damai. Selesai, sudah. Melihat Pak Gusti, Putu Laksana, sangat berkarisma, sudah selesai. Jadi nggak dibawa sampai diingat sampai. Seperti itu. Jadi datang, tidak ada, datang, melihat, setelah itu hilang lagi. Jadi dia menyadari bahwa konsep itu ya utpatti sthiti pralina, ya tidak ada, tidak ada, tidak ada, seperti itu. Telinga juga demikian. Telinga dia gunakan hanya untuk mendengarkan kebenaran. Pun kalau ada yang hal yang tidak benar dia dengar, selesai sampai di batas itu, tidak lagi dibawa. Oh, kemarin saya dengar gosip begini, ya itu. Jadi tidak dibawa terus-menerus. Seperti itu. Jadi seorang karma yogi dengan inteleknya yang murni melihat Tuhan berada di dalam semua makhluk itu. Dan berperilaku hormat kepada semua orang tanpa keterikatan. Tanpa pernah membedakan apakah dia ini bawahan, dia atasan. Mau dia cleaning service, dia sama. Dia sapa sama. Mungkin Bu Giri tiap pagi kalau pergi ke kantor, mau dia security, selamat pagi Pak. Karena menyadari bahwa tanpa orang itu, kantor ini tidak aman. Ketemu dengan ACS, tanpa ACS, gedung ini nggak bersih. Seperti itu. Mau dengan pimpinan, jadi dia memperlakukan orang itu sama. Ya. Biasanya kita ya terjebak. Kalau nggak pimpinan, ya saya hormati. Ketemu OB, ya cuek saja gitu. Ketemu security, wah memang lo security. Jadi itu bukan seorang karma yogi. Seorang karma yogi dia akan memperlakukan orang itu pada porsinya yang harusnya seperti itu. Dia menghormati setiap guna, setiap kualitas. Dia menghormati setiap peran yang diperankan oleh orang di sekitarnya. Ya, karena tindakan mereka tidak dimotivasi oleh keinginan untuk kesenangan diri. Nah, ini tidak ada lagi bagi dia. Orang semuanya berkarma, semuanya orang bergerak, semuanya diikat oleh tusinya masing-masing, dan itu dihargai dan itu dihormati. Nah, pengetahuan mereka semakin jelas. Nah, saat keinginan mereka dilenyapkan, indria, pikiran, dan intelek itu didorong untuk kesenangan indria menjadi terkendali dan diarahkan sebagai wahana untuk mencapai kesadaran Tuhan. Pelayanannya diarahkan sebagai bakti, ya, sebagai realisasi pengetahuan dari dalam. Jadi tidak dibuat-buat. Itu memang muncul secara natural, muncul secara automatically bahwa rasa baktinya, rasa hormatnya tidak dibuat-buat, tapi itu memang sudah menjadi sifat alamiah yang terbentuk dari proses aktivitas kesehariannya. Nah, dengan cara inilah kemudian seorang karma yogi ya mengalami secara alami ya terbawa ke dalam tahapan-tahapan pencerahan yang berurutan ya, TSM, terstruktur, sistematis dan masif dia lakukan. Jadi tidak parsial, tidak kadang-kadang saja gitu. Jadi ini sudah menjadi pola hidupnya sehari-hari. Nah, ini yang kemudian akan mengarahkan dia menjadi seorang karma sannyasin. Pola-pola ini yang harus kemudian kita terus kembangkan setiap hari. Saya kira dalam dunia pekerjaan kita kan selalu diarahkan profesional, integritas, tanggung jawab. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bhagavad Gita Sloka 7 ini sebenarnya adalah prinsip-prinsip kerja yang sama. Kerja berintegritas, kerja profesional, kerja penuh dengan loyalitas. Ya, artinya agar kita bisa melihat sesuatu itu secara profesional dan apa adanya, jadi tidak ada tendensi, dan itu alami, tidak dibuat-buat. Ya, ada pimpinan baru bekerja dengan baik, nggak ada pimpinan ngelen-ngelen, bukan begitu. Jadi bekerja itu memang karena memang melakukan itu semata-mata sebagai cara indah kita untuk mencapai achievement atau pencapaian yang tertinggi, itu pencapaian bersama Tuhan. Jadi saya kira ini renungan yang sangat indah sebenarnya yang dipesankan oleh sloka yang ke-7 kepada kita yang saat ini sedang bergelut dengan karma yoga.
Ya, Bu Madia Amrita di Bengkulu ya bekerja sebagai penyuluh dengan baik. Ya bikin laporan bukan gara-gara diminta bikin laporan, memang tugasnya dia bikin laporan. Ya. Dan lain sebagainya. Saya kira semuanya bergerak seperti itu. Jadi bukan karena permintaan tapi memang karena tanggung jawab kita, dan itu kita menyadari bahwa itu adalah tugas kita, dan dengan tugas itu kita akan mencapai pencerahan, mencapai realisasi diri. Saya kira itu yang harus kita renungkan dari sloka yang ke-7. Ya, dilanjutkan ya JD. Ini yang ke-8, Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. Naiwa kincit karomiti. Naiwa kincit karomiti. Yukta manye tatat watit. Yukta manye Pasyan serenungan separsa jigram. Asnang gacan swapan swasan. Naiwa kincit karomiti. Naiwa kincit karomiti. Yukta manye tatat wawit. Yukta manye wawit. Asyan serenungan sepersan jigram. Asnang gacan swapan swasan. Orang yang mempersatukan dirinya dengan Tuhan, ya, dan mengetahui kebenaran, demikian dia berpikir, aku sama sekali tidak berbuat apa. Meskipun melihat, mendengar, mencium, meraba, berjalan, tidur, dan bernapas. Ini lebih indah lagi. Jadi sloka yang ke-8 lebih indah lagi. Bapak Ibu sareng sami yang kita bisa renungkan bersama-sama. Bahwa orang itu ya sudah dipersatukan dengan Tuhan dan mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya. Ya. Dan dia berpikir bahwa sama sekali dia tidak melakukan apa-apa. Walaupun dia melihat, mendengar, mencium, dan sebagainya. Apa yang kita bisa renungkan dari sloka ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya kita sering sekali melakukan sesuatu yang ya anyapu kadi aku. Ya, setiap kali kita mencapai sesuatu yang substansial ya kita tentu pasti diliputi dengan kebanggaan bahwa kita telah melakukan sesuatu yang hebat. Ya. Gara-gara viewernya di YouTube sudah mencapai misalnya 2.500 gitu misalnya. Wah, happy dia, menjadi bangga, menjadi sombong. Nah, dia nggak melihat bahwa ada mungkin orang viewernya mungkin sampai jutaan, santai-santai saja. Ini contoh kecil ya. Nah, kebanggaan itu sering sekali menjadi pelaku suatu tindakan yang menjadi batu sandungan ya bagi kita untuk bangkit melampaui kesadaran itu. Kata-kata bijak sering sekali menjadi benar bahwa kenyamanan sering sekali membuat orang itu sombong. Kenyamanan sering sekali membuat orang itu lengah. Dan kejatuhan justru sering mendera mereka yang sombong. Nah ini,
Sering sekali ungkapan-ungkapan itu menjadi benar, dan ya mungkin saya pribadi pernah mengalami itu. Ya pernah menjadi sombong, pernah menjadi angkuh, dan kemudian mengalami kejatuhan terhadap keangkuhan dan kesombongan yang saya miliki. Ya. Namun ya seorang karma yogi yang telah menyadari itu, ya, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini dikendalikan oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak dikendalikan oleh beliau melalui hukum retamnya. Dia akan dapat mengatasi rintangan ini dengan mudah. Ya, dia akan mengatakan dalam dirinya segala hal karena Tuhan. Jadi dia tidak akan berani mengatakan segala hal karena Pak Komang Mahawira. Nah, gitu. Karena satu tidak berani mengatakan itu. Pak Komang akan mengatakan segala sesuatu terjadi pada diri saya, pada diri keluarga saya, pada diri orang-orang di sekitar saya, sesungguhnya adalah karena hukum Tuhan. Karena Tuhan itu semata. Nah, kalau kita sudah menyadari ini, maka kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang angkuh, yang menjadi pribadi yang sombong. Karena kita akan menyadari, oh, saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemahakuasaan Tuhan. Mungkin ya, saya kira saya pribadi ya masih memiliki sifat itu. Wah, enten nih tiang ranang, sama kayak kemarin tiang dalam kurun waktu 2 minggu ini berjibaku dengan upacara pitriannya di kampung. Ya, masih muncul juga perasaan-perasaan seperti itu, Pak Komang. Wah, enten tiang niki ngatur rasanya tertib begitu kira-kira. Ya, dan ternyata karakter-karakter inilah yang kemudian menghambat perjalanan kita untuk mencapai realisasi Tuhan itu, mencapai kesadaran itu. Ya, semakin halus yang menjadi penyebab keberhasilan itu, semakin sulit kita mendeteksi kesombongan itu. Ya, ini semakin halus ya. Kadang-kadang tingkat kesombongan, derajat kesombongan itu variatif. Semakin halus dia triggernya, semakin sulit kita mengenalinya. Ya. Kalau kasar ya triggernya ya gampang kita melihatnya. Nah, ini penting. Jadi harus disadari bahwa sering sekali kebanggaan itu bisa menjadi batu sandungan bagi kita untuk bangkit dan melampaui kesadaran material itu. Ini mohon kita hati-hati bersama-sama. Ya, karena sering sekali sanjungan itu menjatuhkan kenten Bu Dewa nggih, Bu Dewa Tri Juliani. Ya, sering sekali. Ya. Tapi kalau ada yang mengkritik, kalau saya pernah menulis ya, kritiklah saya setiap hari gitu. Jadi ada kisah menarik ya di dalam kisah-kisah Pancatantra Hindu ya. Pada suatu ketika di suatu desa hidup seseorang yang mengajarkan agama kepada masyarakat itu. Masyarakat itu menerima bahwa orang ini orang yang bijaksana. Namun setiap hari ada orang yang mengkritik ajaran agama yang diberikan oleh orang ini. Setiap hari dikritik saja, orang ini dikritik, dibully habis-habisan yang mengajarkan agama ini. Tapi mereka yang mengajarkan ini biasa-biasa saja. Justru yang blingsutan, yang belangsakan, yang kemudian merasa tidak nyaman adalah orang-orang yang ada di sekitar pengajar agama ini. Jadi masyarakat itu menjadi gusar kepada orang yang tukang kritik ini. Ya. Sehingga masyarakat justru berdoa, mudah-mudahan tukang kritik ini segera hilang dari komunitas itu. Dan benar, ya, tukang kritik ini meninggal gitu ya. Sehingga masyarakat menjadi happy, menjadi tenang. Wah, bersemangat. Astungkare, akhirnya yang tukang kritik ini tidak ada lagi, sehingga dia merasa bisa belajar agama dengan baik. Tetapi kemudian yang mengajarkan Dharma ini justru menjadi sangat bersedih. Gitu. Kemudian ditanya oleh masyarakat, loh, kenapa Anda kok bersedih? Bukannya Anda harus bahagia, karena tukang kritik Anda sudah nggak ada. Kemudian guru agama ini mengatakan, saya justru berterima kasih, karena setiap kali saya dikritik oleh orang lain, saya menjadi semakin sadar bahwa diri saya itu masih punya kekurangan, masih punya kelemahan. Ya. Jadi sering sekali kritikan, orang yang mengkritik itu adalah karena orang yang begitu peduli dengan kita. Makanya kalau ada orang yang mengkritik kita, jangan kemudian langsung tiba-tiba marah dan membenci orang itu.
Orang yang suka mengkritik kita adalah orang yang paling peduli, orang yang paling melihat kita, dan orang yang sesungguhnya paling mengasihi kita daripada orang yang tidak pernah mengkritik kita. Ini analogi yang juga terbalik yang perlu kita juga renungkan bersama-sama. Ya, saya lebih senang dikritik daripada kemudian didiamkan. Karena sering sekali ya sanjungan itu justru menikam kita dari belakang. Ini analogi ya, analogi dari Titiang untuk untuk memahami sloka yang ke-8 niki. Ya. Kita perlu kritikan dari orang lain karena semakin banyak orang yang membicarakan kita, sebenarnya mereka tuh lebih sayang kepada kita daripada orang yang nggak pernah mengkritik kita. Itu yang kira niki renungan kita dengan sloka yang ke-8. Kenten ya Bu Made ya di Bekasi, Bu Made Mariadi, kenten ya. Nah, saya kira beliau sering dikritik, ya. Wah, tandingannya jelek lah, jahitannya nggak bagus lah. Gitu. Tapi semata-mata karena orang itu peduli ketika kita diberikan seperti itu. Bukan karena dia benci, tapi karena dia tahu bahwa orang itu harus berbenah. Dan ini yang kemudian menyebabkan kita akan menjadi semakin dewasa menghadapi fenomena yang ada di hidup di sekitar kita. Itu yang kira nih. B, dilanjut Ji, sloka yang ke-9. Pralapan wisrajan granam. Pralapan Kun misan misan api. Indriya ratesu. Waratantai tidarayan. Pralapan wisrajan grenam. Kun misan api. Indriyartesu. Wartantai tidarayan. Saat berbicara, saat mengeluarkan ucapan, saat membuka dan menutup mata, ia yakin bahwa hanya indria yang bergerak di tengah-tengah objek indrianya. Nah, ini menarik ya. Sesungguhnya nanti kita akan jadi tahu bahwa sebenarnya siapa sih yang melakukan itu. Ya. Saat berbicara, mengeluarkan ucapan, memegang, membuka, menutup sesuatu, menutup mata, bahwa dirinya yakin bahwa indria yang bergerak, ada sesuatu yang bergerak di tengah-tengah indria itu. Sloka yang ke-9 ini mengajak kita untuk bermenung seperti ini. Jadi ada nasihat indah dari Resi Wasista kepada Rama. Nanti kalau Bapak-Bapak mau membaca bukunya ada namanya Yoga Wasista. Ya. Berbicara tentang Ramayana. Ya. Salah sadarnya ini khusus berbicara tentang kisah kehidupan Rama di tengah hutan. Jadi yang ketika beliau berguru kepada Resi Wasista. Ada kata indah seperti ini. Kata bahir Kartandar Loke Wihararaja. Wahai Rama, lakukanlah tindakan secara eksternal ya, dengan tubuh Anda, dengan tubuh fisik ini, ya, dengan rajin, penuh semangat, tetapi praktikkan secara internal untuk melihat diri Anda sebagai orang yang tidak melakukan.
dan Tuhanlah sebagai penggerak utama dari semua aktivitas Anda. Ini pesan Resi Wasista kepada Rama. Jadi Rama diajarkan oleh Resi Wasista bahwa dia tetap harus bekerja dengan fisiknya, namun di satu ketika yang sama, dia harus juga menyadari bahwa apa yang dilakukan sesungguhnya itu bukan pekerjaan Sri Rama, tapi adalah pekerjaan Tuhan melalui badannya. Jadi kita harus bisa menyadari bahwa kita ini seperti anak panah di tangan Tuhan. Ya, kadang ditarik ke belakang untuk melesat lebih jauh ke depan. Sering sekali kita sudah berdoa, sudah berbuat baik, sudah menolong orang, ya, sudah melakukan pancayanya dengan baik, tetapi hidup kita sedang menderita, kita mengalami penderitaan. Atau kita mungkin tidak mendapatkan rasa bahagia, sukacita dari apa-apa yang kita lakukan. Pada saat yang sama harus disadari bahwa kita sedang seperti anak panah yang ditarik ke belakang oleh Tuhan. Dan dipersiapkan untuk nanti mencapai sasaran yang lebih jauh, yang lebih tepat ke depannya. Atau bisa jadi kita seperti anak panah Tuhan yang sedang ditaruh di dalam warangkanya. Ya, disuruh bertapa, kontemplasi dulu ke dalam, belum menikmati hasilnya. Ya. Pada suatu ketika kita akan diambil dan kemudian dibentangkan dan kemudian untuk mencapai satu sasaran tertentu. Ya, banyak orang yang misalnya dalam dunia pekerjaan dia sudah berbuat, bekerja dengan baik, tapi tidak dipromosikan, kemudian tidak naik jabatan dan sebagainya. Ya. Itu kita sedang dipersiapkan untuk mencapai suatu tingkatan tertentu pada masanya. Sehingga slogan akan indah pada waktunya bisa menjadi satu slogan yang juga benar. Ya. Jadi dengan intelek yang murni, mereka menganggap bahwa semua pekerjaannya diilhami oleh kuasa Tuhan. Dan tentu kita sebagai orang Hindu meyakini ini. Ya, bahwa Tuhanlah yang kemudian memberikan kita karunia sehingga kita bisa beraktivitas. Karena mereka telah berserah diri kepada kehendak Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, ya terjadilah. Tetapi bukan juga sikap permisif menyerah, bukan. Tapi kita harus bedakan antara menyerah dengan berserah diri. Harus bedakan dengan sikap pasrah dengan berserah diri. Ini ada dua hal ya. Berserah diri dengan pasrah itu sesuatu yang berbeda. Jadi pasrah itu menerima segala sesuatu yang terjadi tanpa usaha. Tetapi berserah diri adalah kita berusaha sekuat tenaga dan kita menyerahkan hasilnya kepada Tuhan untuk mengaturnya. Jadi ada konsep yang berbeda antara pasrah dengan berserah diri. Mereka bergantung pada Tuhan untuk mengilhami pikiran dan kecerdasan mereka sesuai dengan kehendak ilahinya. Mereka tetap berada dalam pemahaman bahwa Tuhan adalah pelaku dari segala sesuatu dalam kehidupannya. Nah, dalam kesadaran yang seperti ini, seorang karma yogi melihat dirinya hanya sebagai instrumen, sebagai alat, sebagai media bagi kemahakuasaan Tuhan di kehidupan nyata ini. Makanya para dalang mengatakan bahwa diri kita ini sesungguhnya adalah wayang yang sedang diperankan oleh sang dalang, sang yang saminare, ya, di dalam kelir kehidupan ini. Jadi kita ini sedang melakoni diri sebagai wayang oleh dalang alam semesta, yaitu Tuhan. Jadi kita saat ini berdiri seperti apa? Ya kita sedang memerankan wayang-wayang itu. Dan dalangnya adalah ide sang yang dewasa. Yang kira niki yang catatan kita tentang sloka niki. Dan tiang berharap nanti kalau Bapak Ibu sareng sami medue galah mohon dapat membaca percakapan antara Resi Wasista dengan Rama. Itu sangat indah. Banyak sekali pesan-pesan indah yang disampaikan oleh Resi Wasista kepada Rama dan Laksamana di tengah hutan. Bagaimana dia bisa memperjuangkan hidup walaupun dia diasingkan dari kehidupan Ayodhya, tetapi dia justru mencapai pencerahan rohani di tengah hutan ketika dia sedang melaksanakan pertapaan dan sedang mempersiapkan diri untuk memenangkan peperangannya dengan Rahwana. Itu yang kira itu. Baik, Bapak Ibu, sloka yang terakhir, sloka yang ke-10, kita bisa baca bersama-sama. Brahmanya Dhyaya Karmani Brahmanya
Tanggam tiap tua karotia. Karotia. Liap yatina sapa pena. Lipya tina sapa pena. Padma patram iwam basa. Padma papa iwa kasa. Brahmanya daya karmani. Brahmanya daya karmani. Tanggam tiatwa karutia. Lipyatina sapa pena. Padma patram iwam basa. Ya. Bagaikan daun teratai yang tidak terbasahi oleh air. Ya. Padma patram iwam basa. Basah basah. Jadi bagaikan daun mereka yang bekerja dengan melepaskan diri dari ikatan dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, maka dia juga akan tidak ternoda dan tidak ternodai oleh dosanya. Jadi seperti halnya daun bunga teratai yang tidak dibasahi oleh air. Nah, kitab suci, agama Hindu, agama Buddha, jadi memiliki banyak analogi tentang bunga teratai ini. Ya. Jadi kita bisa lihat para dewa, penggambaran para dewa di dalam agama Hindu juga ya digambarkan banyak diisi dengan apa namanya di karangan bunga Padma. Jadi banyak bersinggasana di dalam bunga teratai. Para dewa itu kan berdiri di atas bunga teratai. Sebagai ya bahkan bunga Padma ini dianggap sebagai penggambaran daripada Tuhan itu sendiri. Padma sana misalnya, Padma itu sana, jadi sikap duduk seperti bunga teratai. Padma sari, jadi saripati daripada teratai. Nah, kata lain untuk bunga teratai ada namanya pangkaja. Jadi pangkaja artinya bunga yang tumbuh dari lumpur. Mantra pertama kita Kramaning sembah ada Aditya Sya Param Jyoti Rakta Teja Nama Sweta Pangkaja. Sweta itu putih, pangkaja itu. Jadi berdiri ya, duduk di tengah-tengah teratai berwarna. Jadi bunga teratai tumbuh dari lumpur yang ditemukan di dasar danau, namun naik ke atas air dan mekar ke arah matahari, mencapai Tuhan. Jadi mengarah kepada matahari. Oleh karena itu bunga teratai sering digunakan dalam literatur Sanskerta sebagai contoh sesuatu yang lahir di tengah-tengah tanah dan naik ke atasnya sambil mempertahankan kemurniannya yang indah. Selanjutnya, tanaman teratai juga memiliki daun yang besar, mengapung di atas permukaan air. Nah, daun ini ya, oleh para tetua zaman dulu ya, digunakan sebagai alas upekara. Ya, kalau ada fitriyatnya gitu, kalau mandikan jenazah itu kan, penekap sarira itu, kalau perempuan pasti menggunakan daun tunjung sebagai simbol kesucian. Bahkan sebagai sarana untuk membungkus makanan, ya, karena tahan air. Dan cairan yang dituangkan di dalam ya, tidak meresap, jadi dia larut, ya, lari mengalir. Nah, keindahan daun teratai, ya, meskipun teratai terlahir dia ya di lumpur, di telaga yang kotor, namun dia tidak terbasuh oleh air.
Nah, dengan bantuan analogi indah inilah kemudian ya kita juga bisa belajar. Bhagavad Gita mengajarkan kita bahwa kita ini sedang mengapung ya di atas permukaan air kehidupan. Ya, dunia ini adalah samudra kehidupan. Kita sedang berada di atasnya. Ya, semestinya kita juga walaupun sedang bekerja, ya kita semestinya tidak membiarkan diri kita basah oleh dampak dari karma yang kita lakukan. Dan demikian juga ya kita sebagai seorang karma yogi ya kita bisa tidak tersentuh oleh dosa, oleh aktivitas yang kita lakukan. Ya, walaupun kita melakukan berbagai macam dharma, memerankan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan keseharian kita. Ya, tetapi karena kita menyentuhkan, tapi karena kita bersama Tuhan, ya, karena kita menyematkan Tuhan dalam aktivitas itu, maka secara otomatis kita tidak akan pernah melakukan dosa. Begitu kita berbuat, waduh, saya sudah baru saja menyebut Om Awiganamastu, baru saja menyebut Om Swastiastu, baru saja menyebut Om Sidir Astu Tat Astu Swaha. Berarti saya sedang menyertakan Tuhan di dalam aktivitas saya. Maka kita akan takut melakukan tindakan-tindakan tercela, tindakan-tindakan berdosa. Ya. Bahkan kegiatan itu akan dibanjiri oleh energi-energi ketuhanan. Karena kita menyertakan Tuhan itu. Nah, lalu bagaimana caranya? Dan tentu setiap kali kita mengucapkan nama Tuhan, misalnya pranava suci Omkara, Om, harus benar-benar diresapi bahwa Tuhan sedang ada bersama saya. Persoalannya kan orang menjadi sangat religius dan spiritual ketika dia berada di tempat ibadah. Ya, begitu di pura, waduh, seolah-olah sangat religius sekali. Sangat suci sekali. Tapi begitu keluar dari Kanestama Mandala ya, kalau ada kesempatan nikam orang lain, tikam juga. Kalau ada sempat ngomongin teman, ya ngomongin teman juga. Ya bahkan tak jarang di Utama Mandala pun masih seperti itu. Nah ini persoalan lain juga. Ya semestinya begitu kita melakukan aktivitas dan menyertakan nama Tuhan, kita sudah tidak boleh melakukan hal. Ini tentu proses pembelajaran setiap hari. Tidak serta-merta datang begitu saja. Ini perjuangan kita, long life education. Jadi perjuangan sepanjang hayat kita untuk bisa mencapai pencapaian ini. Ya, tidak bisa bim salah bim. Ya, nanti Haji Putra pasti akan mengatakan itu bahwa ini nggak bisa bim salah bim. Kita terus berjuang melangkah setapak demi setapak untuk bisa mencapai biar bisa seperti pengkaja itu, seperti telaga ini. Bapak Ibu Sarang Sami, saya kira renungan singkat dari 5 sloka ini sangat menantang dan sangat menarik untuk kita renungkan, untuk kita resapi dalam keseharian kita. Harapannya ya seperti doa ini, Om Asato Masadgamaya, kita ya dari yang tidak sadar menjadi sadar, ya Tamasa Majyotirgamaya, dari kegelapan agar kita bisa mencapai pencerahan, mencari cahaya kosmik itu. Sehingga kita bisa menghindarkan diri kita dari mati ke mertior untuk mencapai amrita, mencapai kehidupan yang tertinggi dalam kehidupan. Ini harapan doa kita. Mudah-mudahan dari diskusi ini melahirkan pemikiran-pemikiran agar kita mencapai amritam itu, mencapai keabadian, mencapai cahaya, mencapai yang termulia. Sat, bukan yang asat. Dari asat menjadi sat. Gitu yang kira-kira yang dapat yang sampaikan, matur suksema, Om, Santi, Om. Selanjutnya, mimbar diskusi ini yang serahkan kepada Haji Dewa untuk mengaturnya. Haris, teman-teman Sarang Sami, mari kita diskusikan bersama-sama. Oke, Susmo Pemangku, lumayan hari ini ada 40 orang yang hadir. Izin Bapak Ibu mengingatkan untuk mengisi link absen supaya nanti kita bisa rekap dan bisa bikinkan sertifikat jika datang 70% dari total pertemuan dari ADL 5 ini. Oke, silakan Bapak Ibu juga. Kayaknya hari ini lumayan banyak teman-teman yang baru hadir di kelas Bhagavad Gita. Selamat datang, dan nanti kita akan rutin setiap 1 minggu sekali. Oke, silakan. Tadi kayaknya ada yang mengajukan tangan, silakan Bapak. Oke, silakan. Ciro niki tiang nemenan.
Oke, silakan Pak Dewa. Oh, semua. Setiap tunggu, nggak bunyi-bunyi. Oke, ini ada beberapa tanggapan, mungkin di dalamnya juga ada pertanyaan. Pertama, makna yoga bergantung pada perspektif yang digunakan dalam memaknai yoga itu sendiri. Jika perspektifnya sebagai suatu jalan, maka yoga bermakna sebagai suatu sadhana atau cara atau metode. Kemudian sedangkan perspektif keadaan, jika kita menganggap yoga itu adalah suatu keadaan, maka yoga bermakna sebagai suatu hubungan atau terhubung kepada Tuhan. Jadi kalau dalam sloka yang tadi, karma yoga itu bisa saja dimaknai sebagai saat melakukan perbuatan itu dirinya selalu terhubung pada Tuhan. Kemudian kita mesti mulai dari mana nih agar dapat mencapai keadaan itu, ya, keadaan keterhubungan kepada Tuhan dalam berkarma gitu. Walaupun sekiranya baru dapat mencapai bagian sisinya saja gitu. Tapa, yoga, semadi dengan cara-cara yang hebat itu rasanya sudah pernah kita lakukan di masa-masa lalu. Walaupun kita tahu juga tidak mudah dilakukan oleh banyak orang gitu. Artinya hanya orang-orang yang punya kualifikasi tertentu saja yang bisa melakukan tapa, yoga, semadi yang berat itu. Namun hasilnya masih juga lahir sebagai manusia, artinya tidak melulu karena hal itu saja gitu. Kemudian apakah gitu ya, karena arahnya yang salah gitu, bukan soal caranya lagi gitu. Jadi kalau cara yang hebat tidak bikin kita sampai, ini apakah karena arahnya yang salah gitu? Arah kita tidak menuju kepada Tuhan, tapi kepada hal lain yang terkait dengan keinginan, kepentingan, dan sebagainya. Yang ditunjukkan tadi bagus juga analoginya ketika seorang yogi yang turun ke masyarakat, hasil pertapaan 12 tahun lenyap hanya karena kemarahan. Kemudian apakah cukup hanya dengan berpikir? Nah, ini di kita biasa seling kaden, bahwa kita sudah dalam kondisi terhubung pada Tuhan, sudah menjadi alatnya, atau sudah mengatasnamakan Tuhan, seperti rekan kita yang biasa selalu mengucapkan, maaf ini hanya contoh saja, yang dikatakan Bismillah itu kan atas nama Tuhan. Gitu. Nah, jika kita menggunakan simbol atau perwalian, masih mungkinkah kita bisa menembus sebagai alat Tuhan tadi? Gitu. Bukan berarti yang tidak bermaksud mengatakan penggunaan simbol ataupun perwalian itu tidak penting. Mungkin Ika dari Tiang, Suksema untuk memancing saja. Sosiastu. Suksema, Haji Dewa. Raris, Bapak Ibu, sanes siosan. Mari diskusikan sarang-sarang ya. Jadi pancingannya Haji Dewa bagus sekali. Swastiastu Pak Dewa. Silakan Pak Komang. Luar biasa sekali memang ini. Tiang bukan menanggapin dari apa yang disampaikan oleh Pak Dewa, ya justru Tiang ingin lebih bertanya lagi nih dalam forum ini. Karena seloka ini masih berhubungan dengan karma yoga dan sannyasa yoga. Kalau kita membahas sannyasa yoga pasti tidak terlepas lagi dari catur asrama yang kemarin yang udah sampaikan. Brahmacari, Grihasta, Wanaprastha, dan Sannyasin. Ini perlu kita perdalam lagi, walaupun dalam sloka-sloka sebelumnya sudah pernah kita bahas. Kapan seseorang itu disebut sannyasa, mencapai sannyasa? Apakah catur asrama ini kita bisa lompatin salah satunya, misalnya Wanaprastha kita lompatin langsung menjadi sannyasa. Apa memungkinkan seperti itu? Sebab tadi ada perumpamaan yang luar biasa. Mungkin ini juga akan selalu yang gunakan juga dalam masyarakat. Buah yang masih masih muda itu akan tetap melekat pada pohonnya. Dan kalau dia sudah masak, dia akan terlepas gitu. Nah, berhubungan dengan itulah, maka ini perlu kita bahas lagi. Kapan seseorang itu disebut sannyasa?
apakah bisa kita lompati salah satu fase dari catur asrama itu? Dan apa akibatnya, Pak Jeromangku? Apa akibatnya apabila buah yang belum masak itu dipaksa lepas dari pohonnya karena suatu tujuan tertentu? Karena dalam masyarakat saat ini kayaknya banyak deh yang belum masak, tetapi keburu terlepas dari dari pohonnya, sehingga keadaan ya seperti sekarang banyak kita dengar ini. Mohon penjelasan Pak Jeromangku, nggih, suksema. Suksema Pak Komang Wira. Tiang kira diskusi ini sangat menarik dari Haji Dio, pancingannya sangat kritis juga gitu ya. Pak Komang nambahin lagi nih, jadi double ini, tambah tajam lagi. Ya, jadi tiang kira niki mimbar bersama-sama, tiang tidak berani memonopoli karena ini kita sedang belajar bersama-sama. Silakan semeton, ada Bu Made, Mariadi, ada Bu Gede Sudir, banyak nih senior-senior yang ada Pak Gusti Putu, ada Bu Dewa Ayu, ada Bu siapa, ada Pak Nengah Wirdiase, ada Pak niki Pak semeton yang Pak Sumidi kalau nggak salah niki semeton di tiang juga. Saya kira banyak senior-seniornya, ada Bu Made Amrita. Nggih, mari diskusikan, niki sangat menarik sekali. Ya, jangan malu-malu, jangan berpikir hebat. Kita semuanya sedang ini nih, sedang berproses. Ngiring nak sareng sami nggih. Saris. Ada Bu Gusti Ayu Putu Laksmi Dewi nih. Saya minta komentarnya nih. Ini saya teman. Haris Bu Ayu. Beliau niki lama di NTT kalau nggak salah. Haris Bu Ayu. Swastiastu Jeromangku. Swastiastu Haris. Ampura baru bergabung niki. Nggih, terus Bu. Apa matinya Jeromang? Baru bergabung soalnya tadi masih ikut apa itu sosialisasi dengan dari Kanwil nih kan? Gratifikasi ya. Ya bener dah. Soalnya harus kumpul aksi punya laporan. Ya. Sama lah, intinya mau gratifikasi nyangkut juga dengan sloka ini gitu ya. Bagaimana caranya bekerja tapi nggak korupsi kan gitu. Oh iya. Bukan, kayaknya kalau dengan situasi seperti sekarang ini gimana kita mau korupsi waktu dari pagi udah uyak laporan. Banyak sekali laporan yang harus diselesaikan. Apalagi sekarang kan kita dituntut yang seperti waktu kemarin di share sama Jero kan nih laporan tentang prokes nih kan nggak? Ya nih dah dari pagi kalau kita di Gianyar Riki kita harus melaporkan dalam sehari itu 2 kali Jero. Pagi sebelum pagi itu jam 9 udah harus masuk. Terus siang 2:30 udah harus ngerekap laporan. Jadi 2 kali dan tanpa ada hari libur, Sabtu Minggu tetap kerja, semangat kerja. Nggih, nggak apa-apa. Yang kira nih kan masih kecil 2 kali. Karena makanya harus semangat tetap bekerja. Yang kira tetap semangat Bu Ayu. Jadi 2 kali itu masih kecil dibanding dengan kecil. 3 kali. Ini usah ditiangin gitu ya. Karena teman-teman yang lain ada yang 5 kali, 6 kali, 7 kali gitu kan. Saya kira kita perlu mencontoh mereka juga. Tiang aja ya, memang ya. Menjalankan saudaranya semua harus dijalankan. Itulah hidup kita ya, semuanya berproses. Tapi paling tidak bahwa biar gini, biar setara. Jadi apa yang kita terima itu dengan apa yang kita lakukan itu balance itu. Karena kan kalau teori produksi kan berbeda dengan teori kalau produsen kan bagaimana caranya cost-nya lebih kecil daripada benefit yang harus didapatkan. Tapi kalau kita sebagai pekerja, bagaimana caranya bekerja sekecil-kecilnya biar dapat hasil sebesar-besarnya kan gitu. Itu yang paling berbahaya. Ya tentu saya kira ya dilakoni saja. Apa yang diamanatkan tentu dalam rangka masuk dengan apa yang kita bahas dalam sloka ini. Bagaimana caranya Jenderal ya agar bekerja ini
sebagai wahana kita untuk mencapai sesuatu yang lebih mulia, yang lebih tinggi. Tinggi dalam artian tidak saja finansial, tapi tinggi dalam artian derajat kemanusiaan kita. Itu yang terpenting. Jadi karma yang kita lakukan dalam rangka agar kita tuh mampu meningkatkan taraf human value kita. Jadi nilai-nilai kemanusiaan kita. Jangan sampai nanti kita sudah bekerja berjibaku puluhan tahun, tetapi justru nilai human value kita menurun. Walaupun mungkin secara finansial kita mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, mana yang lebih penting? Apakah kita akan mencapai mendapatkan peningkatan finansial, sementara kemudian kita mengalami degradasi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini penting ya. Soalnya kalau cuma salah satu saja namanya kehidupan tidak bisa. Finansial juga diperlukan, tetapi kemanusiaan jangan sampai lupa juga. Tetap harus berjalan seimbang menurut saya pribadi. Yes, itu maksudnya. Tadi pertanyaannya Haji Dewa dengan Pak Komang juga mengarah ke sana. Sukses Bu Ayu, tetap semangat di Gianyar ya. Saya mohon maaf belum bisa singgah ke Gianyar ini. Nanti saya singgahin lah ke Gianyar ya. Baik, kesempatan yang lain mungkin Lurusan ada Pak Wahyu, Raris Pak Wahyu di Bandung. Swastiastu, Jero Mangku. Oi, swastiastu, Pak Wahyu, Raris Pak Wahyu. Jawab apa, saya belajar juga. Tapi intinya kalau dari pertanyaan Pak Komang dengan Pak Dewa, saya selalu selama ini, Jero Mangku, mohon maaf apabila salah, berdasarkan apa yang sudah saya pelajari di kelas online ini, bahwa selama segala sesuatunya, kegiatan kita arahnya memang untuk ke Tuhan, apapun posisi kita dalam catur asrama, saya rasa benar gitu. Pada saat istilahnya kita harus sebagai ksatria, jadilah ksatria. Tidak mengacu kepada nama gitu. Pada saat kita menjadi Brahmana, ya Brahmana lah gitu. Karena dalam kehidupan masyarakat seperti tadi yang disampaikan juga bahwa bukan hanya dari sisi ketuhanan, tapi juga kan finansial realitanya masih ada gitu. Jadi kalau dari sudut pandang saya, apapun yang kita lakukan sebagai apapun kita selama memang arahnya ke Tuhan, seperti dalam sloka juga saya pernah tahu itu di Bhagavad Gita, selama itu memang menuju ke aku, pasti akan sampai juga ke aku. Bagaimanapun caranya. Sehingga saya rasa melekat di sanalah karma pala kita untuk hal yang baik. Gitu. Ya walaupun pasti ada melenceng ke kanan ke kiri, saya rasa kalau memang fokusnya memang ke Tuhan, apapun jalannya pasti akan benar. Gitu kalau dari pandangan saya, Jero Mangku, mohon maaf saya terlalu general. Semua Pak Wahyu. Yang kira mungkin yang menggaris bawahi saja ya. Yang lebih tertarik tadi dengan aja apa yang sampaikan Haji Dewa Putra. Apa sih yang mislead dalam kehidupan kita ini? Misorientasi mungkin ya. Dia mengatakan begitu. Jadi kita sudah berbuat baik, tapi mungkin ada misorientasi. Bahwa orientasi kita tidak kita arahkan kepada untuk pencapaian Tuhan. Nah, mungkin ini yang perlu kita benahi bersama-sama. Mengapa demikian? Karena pikiran itu kan sangat cepat sekali. Perubahan yang terjadi pada pikiran itu mungkin belum ada mesin waktu yang bisa mengaccount seberapa cepat gerakan pikiran itu. Ya, bahkan cabangnya itu bisa tumbuh hampir di waktu yang bersamaan menjadi tak terhingga. Makanya dialog antara Yudhistira dengan Asura ketika saudara-saudara yang didapati mati mau dahsyat perkembangannya adalah pikiran. Bisa saja di satu titik hari ini, saat ini, detik ini, pikiran saya mengatakan sekian mikrosecond saja, kemudian pikiran itu kemudian berubah orientasinya, memikirkan yang lainnya. Begitu makanya dibilang pikiran itu bagaikan rajendriya, ya, raja daripada segala indria. Karena tidak ada karena sulit sekali kemudian mengendalikan pikiran itu. Sehingga banyak teori yang muncul, bagaimana caranya agar pikiran ini fokus. Satu, ada yang mengatakan arahkan dia hanya terpusat kepada satu titik tertentu. Para yogi mengatakan ngerana sike,
arahkan pikiran untuk melihat ujung hidup. Ada yang mengatakan, bayangkan, fokuskan kepada nafas, fokuskan kepada pelinggih, fokuskan kepada mantra, fokuskan kepada diri kita sendiri. Jadi banyak teori yang bermunculan. Nah, tentu semua teori itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Tetapi harus disadari juga bahwa pergerakan pikiran itu sangat luar biasa dahsyatnya. Ya, makanya aja dia bisa-bisa memang benar ada misorientasi dalam kita melakukan karma ini. Gitu. Nah, tentu paling tidak, ya, saya kira kita bertanya ke dalam. Ya, apa sih yang menjadi motivasi? Kembali lagi kepada sloka yang kelima, Pak Komang. Apa sih yang menjadi motivasi pikiran kita melakukan diskusi Bhagavad Gita ini? Dan kita sudah bahas, maka motivasi itu akan mengarahkan kita pada pencapaian itu. Apa yang tergelayut di dalam pikiran kita yang menjadi motivasi awal kita melakukan ini, diskusi Bhagavad Gita ini, maka kita hanya akan diarahkan kepada itu. Di ruangan ini, ada orang yang hanya akan mengajar, yang penting saya dapat absen. Ya, anggaplah, tidak di ruangan ini ya. Ikut Zoom misalnya, apa saja. Yang penting sampun ikut absen, ya kelihatan ada, screenshot, laporkan, yang penting saya hadir. Tanpa menyimak apa materinya. Yang penting saya sudah hadir, bikin laporan, mengikuti bla 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 bla. Selesai screenshot, udah. Tapi hanya itu motivasinya, hanya sekedar dia dapat screenshotnya, bikin laporan, selesai gitu. Bisa jadi seperti itu. Atau hanya sekedar mengisi link nanti biar dapat sertifikat. Bisa jadi, tapi dia nggak menyimak. Entah dia pergi kemana gitu. Bisa. Jadi macam-macam orientasi kita. Jadi saya nggak berani kemudian mengatakan apakah saya bisa menyatukan persepsi orang di ruangan ini. No. Sangat sulit. Itu kembali lagi kepada dirinya masing-masing. Yang kira nih, jadi kembali lagi kita harus berani mendeklar apa sih yang menjadi motivasi kita melakukan sesuatu. Maka motivasi pikiran itu akan mengarahkan kita pada pencapaian itu. Sebesar apa? Sebesar effort yang kita miliki untuk mengarahkan pikiran itu. Saya kira itu Pak yang menjembatani apa yang disampaikan oleh Haji Dewa itu. Jangan-jangan ada yang salah nih dalam pikiran kita, orientasi pikiran kita. Kok nggak sampai-sampai sih? Tapa sudah, berarti sudah, yoga sudah, samadhi sudah. Loh kok nggak nyampe-nyampe? Jangan-jangan kita orientasi pikiran kita yang memang tidak sesuai. Gitu. Nah, itu. Karena banyak orang yang belajar spiritual itu bukan untuk kesucian, tapi untuk kesaktian. Sebagian lagi untuk kesidian. Oh, ini macam-macam kan? Baru itu baru dua hal, sakti, sidi. Suci, nah, kategori suci ini juga beragam. Suci yang seperti apa yang dimaksudkan? Apakah suci hanya fisik saja atau suci secara totalitas? Makanya banyak sekarang orang mau intan jadi sulinggi hanya agar bisa disebut sebagai orang suci. Apa benar orang suci? Belum tentu juga gitu. Nah, ini penting. Jadi hal yang ini saya kembalikan kepada diri kita. Kemudian pertanyaannya Pak Komang. Boleh nggak itu dilampaui? Boleh Pak Komang. Para yogi di India, para orang tua kita juga banyak yang melakukan hal itu. Dia tidak mengikuti aturan itu. Dari brahmacari tidak mengalami grihasta, tapi langsung masuk ke wanaprastha. Ya, para yogi, para sadhu-sadhu yang di India banyak tidak menikah. Sulingnya di Bali juga ada yang tidak menikah. Ya, menjadi biku, menjadi kanya namanya. Kalau di Bali ada namanya pedanda kanya. Jadi berarti beliau tidak menikah. Ya, tapi ada juga kasus dipaksakan memang gitu. Ya, dipaksakan untuk menjadi kanya. Ya, beberapa kasus yang terjadi ya begitu dia declare kanya tiba-tiba kemudian menjalin hubungan asmara, akhirnya nggak kanya lagi. Ya, bahkan ada yang sudah menjadi sulingi, ya kamunya nggak berhenti, ya, akhirnya tersandung kasus juga dan lain sebagainya. Nah saya kira seperti gini Pak Komang, seperti pisang Pak Komang. Kalau pisang masak di pohon itu enak rasanya Pak Komang dan lebih awet dia daripada pisang yang matangnya di karbit. Gitu. Rasanya agak anyep dikit dan busuknya lebih cepat. Gitu, Pak Komang. Kira-kira begitu kalau diinstanisasi. Ya, segala sesuatu yang diinstanisasi tidak mengalami proses alamiah. Ya, kalau nggak kuat-kuat, gitu, pasti ada efek yang kemudian secara alamiah tidak terjadi pada dirinya. Makanya orang yang sudah bisa orang yang berani memutuskan dirinya untuk tidak mengalami tahapan itu, berarti dia
ada bagian dari dirinya yang harus dia korbankan. Saya contohkan misalnya para sadhu yang kemudian tidak menikah, dia dari brahmacari kemudian dia menjadi wanaprastin. Berarti kan tidak mengalami grihasta. Maka dia harus mampu memiliki kemampuan untuk merubah oja saktinya, kamanya itu menjadi oja sakti, menjadi prana spiritual. Kan beda. Kalau orang grihasta kan kamanya dipakai untuk membuat anak dan membuat enak gitu loh Pak Komang. Ya, kalau wanaprasta berarti dia harus bisa merubah kamanya menjadi oja sakti. Tingkat keberhasilan, ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang berhenti di tengah jalan, ada yang tidak berhasil. Bahkan ada yang start baru mulai, ya sudah gagal dan sebagainya. Karena dan sebagainya. Yang paling bagus ya kita hidup di zaman Kali Yuga ini, ya kita ikuti fase itu. Walaupun kemudian tidak semua orang bisa mencapai wanaprasta juga Pak Komang. Banyak juga yang berhenti di grihasta, ya, karena begitu nyamannya hidup di grihasta gitu. Diajak ke wanaprasta, waduh, saya yang tadi ya saya bekerja dapat duit, biasa dilayani, dia diajak ke wanaprasta gitu ya, agak berat juga. Ini tergantung lagi motivasi kita, apakah kita akan ingin mencapai keempat tahapan, melalui keempat tahapan itu atau tidak. Ini kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Setiap orang diberikan kesempatan untuk melakukan itu, mencapai itu. Tapi tidak semua orang mau dan mampu mengambil kesempatan itu. Tiang kira nih mereka pernyataannya Pak Komang. Jadi tiang kira kalau analogi buah yang di karbit itu ya tidak rasanya kurang enak Pak Komang. Dan biasa karbit itu, tapi dia memang sudah memiliki pondasi yang kuat. Ya, banyak juga orang yang di usia mudanya mencapai pencapaian yang luar biasa, tetapi untuk mencapai itu dia ternyata bukan dari satu kehidupan. Kalau kita percaya inkarnasi, dia sudah melalui berbagai proses kehidupan yang berat di kehidupan sebelumnya. Yang kira nih ke Pak Komang. Jadi kalau Pak Komang sebentar lagi mau langsung masuk sanyasin, boleh Pak Komang, tidak ada masalah kok. Bagi tiang tidak ada persoalan. Hindu kan tidak melarang orang untuk bisa mencapai meloncat-loncat seperti itu. Tiang kira nih ke, tetapi memang kita memerlukan fondasi yang kuat agar kita bisa meloncat lebih tinggi dan setiap orang diberikan kesempatan untuk melakoni itu. Yang kira nih ke Pak Komang dari Titiang. Suksema. Suksema Jarmanku. Rari, semeton yang lain, menawi itu masih ada waktu. Silakan. Sukses Pak Mangku. Raris, Pak Nengah. Iya. Kalau menurut dia, Bhagavad Gita ini harus terus diejawantahkan Pak Mangku. Karena poin demi poin kita secara pribadi juga belum memahami semua sloka-sloka yang ada di dalamnya. Bagaimana kalau kita ini adakan Zoom ini terus-terusan, kalau tiap minggu bisa 2 kali gitu Pak Mangku. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa untuk menggali pikiran kita ini, apa yang sudah disampaikan tadi dalam meeting, saya baru separuh saya menyimaknya. Mungkin pengelolaan pikiran di sini. Apa yang disampaikan oleh teman-teman Pak Komang dan Pak Dewo tadi itu sangat bagus sekali. Kami menyimpulkan di sini, bukan menyimpulkan, berpendapat. Mudah-mudahan nanti Pak Mangku bisa mengklarifikasinya kalau kami ini salah gitu. Apa yang disampaikan tadi, saya rasa hilang lagi pikirannya karena ada yang lewat di depan. Saya rasa untuk menggali pikiran ini supaya kita fokus dalam berpikir dalam saat kita melaksanakan puja bakti, baik di pura maupun di rumah itu, terkadang pikiran konsentrasi untuk mengkonsentrasikan pikiran itu kadang-kadang kemana-mana gitu arahnya dan tidak fokus. Banyak yang kita pikirkan dalam
saat kita bersembahyang, baik kita berjapa, melakukan japa, kadang-kadang pikiran kita ini tidak fokus. Bagaimana cara untuk mengkonsentrasikan pikiran ini? Mudah-mudahan nanti Pak Mangku dengan teman-teman yang lain bisa cara untuk kita memfokuskan pikiran dalam saat kita melakukan puja bakti atau melakukan meditasi atau berjapa dalam kegiatan sehari-hari. Dan itu yang kedua. Yang ketiga ini saya rasa Pak Komang, saya menyikapi sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Komang tadi. Saya rasa tidak semua manusia itu bisa untuk melangkah ke jalan sanyasin, Pak. Mungkin orang-orang tertentu aja. Termasuk kita juga harus melewati fase itu kalau bagi orang umum, karena secara tidak langsung kita ini sudah melakukan itu semua dari tingkat kecil. Kita sudah diajarkan hal-hal yang baik oleh orang tua, dan begitu kita sekolah kita diajarkan lagi oleh para guru di sekolah, dan begitu seterusnya. Dan setelah kita mendapatkan ilmu itu semua, jadi kita menginjak tahapan yang kedua, yaitu Grihastha-nya itu. Nah, disitulah kita lakukan sebagai kita kehidupan berumah tangga berdua bersama suami istri untuk menjalani kehidupan itu. Nah, setelah di situ berhasil kita laksanakan tingkatan itu, baru kita melangkah ke tingkatan yang terakhir, sannyasi, dan melangkah yang ketiga, yaitu wanaprastha. Wanaprastha ini kan sudah tingkatan berumah tangga kita sudah tidak kita lakukan. Itu umur kita itu kira-kira sudah 60 tahunan, dan kita sudah dirawat oleh, kadang-kadang dijaga oleh anak kita sendiri. Nah, dalam saat menempuh kita keberhasilan dalam menempuh wanaprastha itu, baru kita menginjak ke sanyasin. Kalau toh itu juga umur kita ada, baru kita melaksanakan yoga samadhi di situ, karena badan kita juga sudah tidak bisa bergerak kemana-mana. Mungkin itu pemahaman saya, Pak Mangku, dalam untuk apa yang disampaikan Pak Komang tadi. Mudah-mudahan tidak salah itu, nanti Pak Mangku yang memberikan klarifikasinya, karena kami ya juga agak awam tentang memahami sloka-sloka yang ada di Bhagavad Gita. Makanya ini harus dijawantahkan terus, Pak Mangku. Terima kasih, mungkin itu aja Pak Mangku dari kami. Nah, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Kami akhiri dengan Karma Santi. Om Santi Santi. Untuk semua Pak Nengah. Dari teman-teman yang lain mau menanggapi, Niki menarik juga apa yang disampaikan oleh Pak Nengah itu. Juru sang. Haris, kira mantan dados. Niki menarik lagi, sangat menarik. Semua orang bisa. Mungkin Benten tambahan terus. Boleh, kita beda pendapat boleh apa-apa. Menambahkan Pak Mangku. Harus Pak ini. Mohon maaf nih King, yang pernah juga membaca cerita Sang Jarat Karu. Konon katanya Sang Jarat Karu itu tidak kawin ya. Setelah dia dapat pengalaman rohani ke sorga dan ke neraka, dilihatlah orang tuanya di neraka itu disiksa. Kemudian Sang Jarat Karu ini bertanya, kenapa orang tuanya disiksa? Karu itu tidak kawin. Artinya tidak melampaui atau tidak mengalami tahapan-tahapan catur asrama tadi. Dia brahmacari terus, tidak ke Grihastha, langsung ke wanaprastha dan langsung sanyasin, dia melampaui itu. Nah, ini tadi ada penjelasan dari Pak Mangku bahwa boleh dilompatin, tapi di lain pihak ada cerita Sang Jarat Karu yang menyebabkan juga kita perlu penjelasan nih supaya lebih jelas, ini tidak
tidak bingung kita gitu. Mohon nih penjelasan Pak Jeremangku. Suksema. Oke, suksema Pak Komang. Yang kira begini ya, saya kan sangat flexibility-nya tinggi, sangat luas, not fixed price. Jarat Karu itu salah satu kisah lain. Ya Pak Komang ya. Jadi ada namanya putra sesana. Jadi seorang putra yang suputra adalah mereka yang mampu angentas aken, yang mampu mengantarkan roh leluhurnya, kan begitu. Jadi di satu sisi secara rohani setiap orang itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan seorang diri. Tidak ada tergantungan dengan orang lain. Ya. Uniknya Hindu, ya, di satu secara spiritual saya katakan setiap pribadi tergantung daripada apa-apa yang dilakukannya seorang diri. Ya. Kemudian secara sosial, jadi apa yang disampaikan dalam Jarat Karu itu kan ada aspek sosiologis. Jadi seorang anak itu memiliki kewajiban untuk menyempurnakan ya perjalanan hidup leluhurnya, tidak boleh putus. Jadi ada konsep secara sosiologis yang memang ada ketersambungan. Sehingga seorang anak memiliki kewajiban untuk bakti kepada leluhurnya, kepada orang tuanya. Salah satunya, kalau pertisantannya putus, berarti kan tidak akan ada nanti orang yang memujanya, gitu Pak Komang. Itu ya. Siapa lagi nanti yang akan melakukan pitra puja ini kalau tidak ada generasinya? Gitu. Sehingga itulah sebabnya orang Hindu Bali jangan punya anak sedikit-sedikit, paling tidak KB Bali 4 orang anak, Wayan, Made, Nyoman, Ketut. Ya paling tidak kan begitu, sehingga nanti kalau punya anak satu kan, belum lagi kalau nggak menikah, kalau bagaimana kalau pindah agama, lagi banyak lagi persoalan secara sosiologis. Kisah Jarat Karu adalah kisah juga tentang bagaimana seorang anak harus berbakti. Dan Jarat Karu juga bilang, saya mau menikah tapi dengan catatan saya harus ketemu dengan orang yang namanya sama, kan begitu. Oh, permintaannya berat juga Pak. Tidak hanya serta-merta menikah, tapi juga dengan orang yang memiliki nama yang sama. Ya syukurnya ada pada saat itu kan begitu. Dan menemukan orang yang namanya sama juga bukan pekerjaan mudah. Pasti pekerjaan sulit, penuh perjuangan. Tetapi yang saya sampaikan bahwa kalau dua sisi kita bahas bahwa setiap orang itu ya berjuang atas dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri, atas karmanya sendiri. Orang lain itu kan hanya sampingan saja. Nanti kalau saya katakan bahwa pengaruh orang lain itu besar, ya maka banyak kemudian pembenaran, maka banyak lagi persoalan yang akan muncul. Apa benar upekara itu kan mampu mengangkat orang mencapai surga gitu? Nah ini banyak lagi esenya kalau gitu kita bahas. Tapi secara prinsip bahwa seorang anak itu perlu melakukan perlu bakti kepada ramanya, ya. Kan malipeng putra puja kata Ramayana, ya Dasarata mengajarkan itu. Waruh ring sastra, ya. Kan malipeng putra puja ring widi kan gitu, masih ring sugutra kan begitu. Itu kewajiban putra. Tetapi apakah kemudian bentuk bakti kepada leluhur itu harus beranak pinak, kan itu persoalan. Ya. Karena ada konsep bahwa leluhur tetap harus ada yang memuja. Makanya banyak pendeta-pendeta itu zaman dulu tidak punya anak biologis, tapi punya putra ring dharma. Ya, Maharsi zaman dulu tetap punya anak Pak Komang. Ya, tetapi dia memiliki putra dari rohani, namanya putra Upadana. Ya, bagaimana kisah Mahabharata? Lahirnya Pandu, lahirnya Drestarasta, lahirnya Widura. Kan tidak melalui hubungan biologis. Lahirnya Pandawa, lahirnya Karna, lahirnya Korawa. Tidak melalui hubungan biologis, tapi melalui putra Upadana. Jadi putra secara rohani, putra secara yoga. Sulinggi juga mau ngapa Sulinggi itu begitu beliau menjadi Sulinggi, beliau punya putra ring dharma, punya sisya. Nah, dalam bahasanya sekarang kita sebut sisya. Punya nabi, punya anak, tapi anak dari rohani. Inilah yang akan nanti meneruskan garis-garis pemujaan kepada leluhurnya. Ya, sebenarnya kasus Jarat Karu ini yang kemudian tidak dijelaskan bahwa putra itu tidak mesti harus putra biologis, tapi juga bisa putra ring dharma, putra ring dharma.
Kalau Pak Komang sekarang punya banyak mahasiswa, ya anak-anak didik, itulah sebenarnya yang nanti akan memuliakan Pak Komang. Terus-menerus Pak Komang akan diingat sebagai guru acarianya, sebagai guru nabenya. Kalau Pak Komang menjadi dosen yang baik, gitu. Kalau nggak jadi dosen yang baik, ya dicaci maki juga Pak Komang. Tidak akan ada yang memuliakan kita. Sama dengan ketika kita berdoa untuk leluhur bangsa ini, karena mereka kita hargai, karena beliau yang melahirkan negara ini. Hanya kita mengandalkan cipta, mendoakan mereka. Itulah yang disebut dengan putra suputra. Jadi kata putra itu tidak mesti harus putra biologis, tapi juga bisa putra ring dharma. Ini pemahaman di Tiang Pak Komang. Ya, kisah Jarat Karu itu. Nah, Tiang kira mengapa saya katakan akhirnya secara rohani orang bisa meloncat, tidak mesti harus dari Brahmacari ke Grihasta, bisa ke Wanaprastha. Yang kira nih, jadi agama Hindu itu begitu. Jadi nanti kalau begitu saya akan mengatakan bahwa nanti para yogi, para sadhu itu berdosa juga karena dia nggak melewati itu. Jadi kita diberikan kebebasan. Persoalannya adalah apakah kita sudah benar-benar memiliki kemampuan untuk lakukan itu. Kalau ada orang dari Brahmacari langsung ke Wanaprastha, berarti dia spesialis Pak Komang. Dia memiliki kemampuan yang lebih. Tetapi ya, orang yang dari Brahmacari ke Wanaprastha atau langsung ke Sannyasin, dia tidak akan bisa melaksanakan pancayatnya secara lengkap. Itu Pak Komang. Karena dia tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemujaan ke leluhur, ngabenang, tidak punya. Dia tidak memiliki itu. Jadi dia akan sempat melakukan. Dia tidak, dana punya dia akan sempat dia lakukan. Dana punya dia akan lakukan dengan cara yang lain. Jadi melalui Grihasta dia akan bisa melakukan panjayannya dengan lengkap. Walaupun kata Pak Nengah tadi belum tentu dia sampai ke Sannyasin gitu ya. Saya lebih cenderung mengatakan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai Sannyasin. Setiap orang. Tetapi tidak semua orang mau mengambil level itu, dan tidak semua orang bisa sampai kepada level itu. Kesempatan itu sama untuk semua manusia. Jadi Tuhan tidak pernah pilih kasih si A dikasih kesempatan, si B enggak. Kita semuanya memiliki kesempatan yang sama. Tetapi yang tidak kita miliki adalah kita memiliki kemampuan yang berbeda untuk mencapai itu, dan kita tentu memiliki kesiapan yang berbeda untuk mencapai kesempatan itu. Ada yang mau dan ada yang tidak mau. Ini pilihan Pak Komang. Hidup ini adalah pilihan kita untuk mau seperti apa. Yang kira Niko Pak Komang dari Titiang. Ya, gitu semua Pak Jaromangku semua. Oke, Pak Mangku, sepertinya udah lumayan lama ini, 9.44 jam 11 Bali. Terima kasih Pak Mangku, mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan, kita lanjut lagi minggu depan. Oke Pak Mangku, mungkin ada closing statement Pak Mangku. Siap Pak Dewa. Titiang kira Bapak Ibu sarang sami apa yang kita bahas pada 5 sloka ini, saya lebih lebih tertarik dengan analogi tadi. Ya, pada masanya kita akan matang, mungkin tidak pada kehidupan saat ini, bisa jadi pada kehidupan yang akan datang. Tetapi alangkah baiknya kemudian kita bisa mematangkan diri kita pada kehidupan ini. Karena kita tidak pernah tahu apakah kelahiran kita besok akan menjadi manusia. Maka kesempatan kelahiran saat ini harus kita gunakan sebaik-baiknya, yang masih menggunakan tubuh manusia ini, untuk mematangkan diri kita sehingga nanti pada masanya kita bisa menanggalkan kemelekatan itu. Jadi jangan pernah, walaupun ya inkarnasi itu akan terus terjadi, tetapi alangkah baiknya, alangkah bijaknya kalau kesempatan saat ini kita gunakan untuk mematangkan diri kita untuk mencapai pencapaian-pencapaian yang tertinggi dalam kehidupan kita. Kira-kira niku pesan kita singkat. Nggih matur suksema, semeton sarang sami ya kelungkung semarepur, kira langkung duwenang sarang. Yang kira diskusi ini akan terus berlanjut, dan tentu kita akan mudah-mudahan dapat memetik 1-2 hikmah dari diskusi-diskusi yang kita lakukan untuk perbaikan kehidupan kita. Yang kira nikah dari Titiang suksema, Om Santi 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 Om. Suksema Bapak Ibu semuanya.